Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai Zauja, kembali lagi ke channel bizaujati.id. Tips menuju zaujah salehah yang cerdas, sehat, dan bahagia. Episode kali ini kami akan membahas tentang VBAC atau Vaginal Birth After Cesarean Section. Lebih mudahnya kita sebut dengan lahiran normal setelah sesar. Mungkin nggak ya? Nah, speakers kami kali ini adalah Ummah Izzati, ibu dari 2 anak dengan jarak kurang dari 2 tahun, yang telah berhasil melangsungkan VBAC atau lahiran normal setelah sesar. Nah, Zaujah pada penasaran kan gimana perjuangannya? Yuk kita dengerin langsung cerita dari Ummah Izzati. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli waj'alni min ibadikas sholihin. Sahabat Zaujati sekalian yang dirahmati Allah, semoga kita semua dijadikan perempuan-perempuan atau istri dan ibu yang senantiasa dijaga oleh Allah, yang senantiasa terus belajar untuk mendampingi anak-anak kita dalam menggapai keridhaan Allah dan tentunya menjadi perempuan-perempuan yang diridai Allah dan Rasulullah. Alhamdulillah, kali ini kita akan sharing tentang VBAC atau persalinan normal setelah sesar. Jadi ini penting banget buat mama-mama sekalian yang pernah melahirkan sesar, kemudian ingin hamil lagi dan melalui persalinan normal. Persalinan normal atau sesar itu sama-sama sakit, sama-sama ada perjuangannya. Jadi belum tentu persalinan sesar itu juga tidak ada perjuangannya. Jadi ibu-ibu sekalian tentunya sudah pernah merasakan atau yang pernah merasakan pasti ada perjuangan dari setiap yang pernah dilalui. Tapi tentunya kalau sudah persalinan sesar itu dibatasi kehamilannya sampai beberapa kali gitu. Tapi kalau normal sampai kapan, sampai anak keberapa pun kita bisa, insya Allah. Nah, kali ini saya akan berbagi tips atau cara-cara yang pernah saya lakukan kemarin setelah mengalami persalinan normal after sesar. Yang pertama itu tentunya kita tata niat yang kuat, niat untuk benar-benar ingin melahirkan normal, benar-benar ingin merasakan bagaimana rasanya melahirkan secara normal. Jadi niat itu penting sekali ya, karena kalau kita tidak punya niat, tidak punya keinginan yang kuat, tentu tidak akan menggerakkan diri kita untuk bisa melanjutkan trik-trik yang lain. Nah, yang kedua teman-teman sekalian itu ada menurut saya, yaitu kita sering-sering minta sama Allah. Jadi apapun yang kita inginkan, apapun yang kita hajatkan, kita minta semuanya sama Allah. Sedetail apa yang kita inginkan, sama juga dengan persalinan normal ini. Setiap sholat, setiap kita berolahraga, setiap apapun yang kita usahakan untuk persalinan normal ini, sambil terus menata hati, sambil meminta sama Allah, ya Allah, berikanlah saya kesempatan untuk melahirkan secara normal. Ya Allah, itu terus yang kita ucapkan sambil ngapa-ngapain pokoknya. Nah, selanjutnya
Bunda Soleha sekalian, penting sekali memilih dokter atau bidan tempat kita memeriksakan kandungan. Jadi pengalaman kemarin saya tidak pernah ke spesialis kandungan, awal-awal hanya ke bidan saja. Nah, baru menginjak 8 bulan baru ke dokter spesialis karena pengen tahu babynya jenis kelaminnya gimana, berat badannya gimana gitu. Jadi selama kita sehat-sehat aja, perkembangan baby sehat, insya Allah kalau di bidan aman-aman saja. Nah, yang kemarin itu dokternya sudah wanti-wanti nggak bisa normal karena jarak antara kakak sama adiknya ini belum 2 tahun. Jadi waktu itu kakaknya usia 15 bulan, saya sudah hamil adiknya 1 bulan. Nah, kalau menurut medis itu nggak boleh bisa melahirkan normal. Jadi sudah 2 dokter spesialis menjadwalkan jadwal untuk operasi lagi, tapi kami tetap berusaha untuk melakukan persalinan normal. Akhirnya saya dan suami menunggu bagaimana perkembangan selanjutnya. Jadi kita tunggu kapan kontraksinya. Jadi kita tunggu selama HPL-nya itu belum, waktu itu kemarin belum sampai HPL sudah lahir adiknya, dan itu juga di bidan. Jadi semuanya aman-aman saja. Jahitan waktu sesar juga alhamdulillah sehat-sehat saja. Kuncinya kita juga harus optimis untuk sehat, untuk baik-baik saja, untuk terus berusaha sembuh. Nah, selanjutnya yang kemarin itu saya mengkonsumsi gamat, namanya itu seperti multivitamin yang terbuat dari ikan, sari-sari ikan, karena kan bekas operasi sesar kemarin itu biar cepat proses penyembuhannya. Nah, di bidan waktu periksa itu disarankan minum gamat, kemudian banyak makan kurma. Nah, cuma itu sih kemarin yang rutin, sama madu. Intinya kemarin saya tidak ada mual-mual, nggak ada pusing-pusing, jadinya makannya enak-enak semua, jadi tidak ada kendala dalam hal makanan. Nah, pokoknya kalau masih suka ya dimaklum aja supaya perkembangan bayinya juga bagus. Nah, ini kunci yang paling utama menurut saya teman-teman sekalian, yaitu banyak jalan atau banyak gerak. Jadi kemarin bidannya itu menyarankan jalan kaki 3 jam per hari, kemudian jongkok 50 kali per hari. Nah, itu terus dilakuin, sudah memasuki 8 bulan itu saya udah rutin jalan kaki pagi, sore, kalau malam sih cuma di dalam rumah aja olahraga, sambil olahraga jimbol. Jadi penting juga pakai olahraga pakai jimbol, teman-teman sekalian. Nah, misalnya kalau lagi hujan gitu bisa olahraga jimbol di rumah, walaupun tidak ada jimbol juga nggak apa-apa, yang penting kita banyak gerak, jangan malas-malas bergerak. Intinya sih di situ, karena pergerakan anak di dalam itu kan juga berpengaruh sama ibunya di luar. Jadi kalau ibunya juga nggak mau gerak, malas-malas di kasur aja, itu juga susah nanti masuk, babynya masuk ke dalam pinggul, turun ke proses tempat persalinannya itu. Jadi intinya itu jalan kaki sekuat mungkin, selama yang bunda-bunda sampai yang penting kuat gitu. Nah, yang terakhir
mama-mama solehah sekalian, tawakal sama Allah, serahkan semuanya sama Allah. Kalau kita sudah berusaha, kalau kita sudah minta sama Allah, hasilnya tetap apapun keputusan Allah nanti. Jadi kita terima saja bagaimana hasil akhirnya. Kalaupun ada yang belum sukses, kalaupun ada yang harus sesar lagi, nggak apa-apa. Yang penting sehat semuanya, baby dan bundanya, ya. Karena walaupun kita berusaha, tapi kalau Allah belum mengizinkan itu sama saja. Nah, yang penting kita ikhlas, kita terima apapun yang Allah takdirkan untuk kita. Fokus untuk kesembuhan diri kita, fokus untuk mendidik anak-anak kita. Jadi nggak apa-apa kalau harus sesar lagi. Yang penting sudah berusaha. Tapi pengalaman saya kemarin, Masya Allah, bahagia sekali bisa lahiran normal. Jadi sudah merasakan dua-duanya, persalinan sesar dan persalinan normal, dengan anak-anak yang sehat. Alhamdulillah lengkap, laki-laki dan perempuan. Lega sekali rasanya. Tentu itu semua karena pertolongan Allah, semata-mata karena pemberian Allah, semata-mata karena kekuasaan Allah. Jadi apapun itu, insya Allah Allah akan berikan yang terbaik untuk kita. Bagi tetap semangat ibu-ibu semua pejuang VPAC. Nah, mungkin hanya ini yang bisa saya sharing untuk mama-mama sekalian. Saya juga punya doa yang kemarin saya amalkan, itu dituliskan langsung oleh bapak saya sendiri. Itu doanya bagus banget, artinya bagus banget. Insya Allah nanti bisa teman-teman minta ya sama adminnya Bizaujati. Nanti saya akan share juga doanya sama artinya. Dan juga saya kemarin amalin surat Maryam karena pengen anak cewek, karena kakaknya kemarin tuh cowok. Jadi waktu kehamilan pertama itu pengen anak laki, jadi saya suka baca surat Yusuf. Nah, yang kedua tuh suka baca surat Maryam karena pengen anak perempuan. Teman-teman juga bisa amalkan ya. Terima kasih. Mohon maaf kalau ada salah kata atau yang kurang berkenan. Semoga ada hikmah dan kebaikan yang bisa diambil dari apa yang saya sampaikan ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.